Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan di Ataris Channel. Seruan dakwah yang dilakukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat mengusik ketenangan para pembesar Quraisy yang masih musyrik. Apalagi ketika melihat para pengikut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kian bertambah. Berbagai upaya, baik dengan cara yang halus, lembut, rayuan ataupun tawaran hadiah telah mereka lakukan untuk menghentikan laju dakwah al-haq ini, namun semuanya tidak membuahkan hasil. Hingga kemudian para pembesar Quraisy memutuskan untuk melakukan tekanan-tekanan lebih keras, yaitu dengan menggunakan cara-cara kekerasan. Seperti apakah perbuatan keji kafir Quraisy terhadap Rasulullah dan para pengikutnya? Mari kita mengupasnya bersama. Tapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, komen dan subscribe Ataris Channel supaya dapat mengetahui perkembangan terupdate dari channel ini. Selamat menyimak. Teror fisik terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para pengikutnya. Sebenarnya penentangan secara keras terhadap dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini telah muncul sejak awal, sebagaimana ditunjukkan oleh Abu Lahab dan istrinya Laknatullah alaihima. Kebengisan dua manusia ini diabadikan dalam Al-Quran surat Al-Lahab atau Al-Masad. Berbagai perlakuan keji banyak diarahkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun, semua perlakuan ini sama sekali tidak membuat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan para pengikutnya goyah. Semakin hari ancaman siksa hingga pembunuhan kian bertambah dan tidak pernah berhenti. Abu Jahal, salah seorang yang juga paman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, juga tak henti-hentinya melakukan ancaman. Suatu kali, Abu Jahal berkata, "Apakah Muhammad pernah menggosokkan wajahnya ke tanah sujud di hadapan kalian?" Dijawab ya. Abu Jahal pun berkata, "Demi Lata dan Uzza, jika aku melihatnya melakukan itu, sungguh aku akan injak lehernya, atau aku gosokkan wajahnya ke tanah." Lantas dia pun mendatangi Rasulullah yang sedang melakukan salat, dan mengira dapat menginjak leher Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi tiba-tiba dia mundur sambil berlindung dengan kedua tangannya. Maka ditanyakan kepadanya, "Mengapa engkau?" Abu Jahal menjawab, "Di antara aku dan dia terdapat parit api, siksa dan sayap-sayap." Mengenai peristiwa ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Seandainya dia mendekatiku, niscaya akan disambar oleh para malaikat, sedikit demi sedikit." Peristiwa ini diabadikan dalam Al-Quran Surat Al-Alaq 96 ayat 6-13. Ketahuilah, sesungguhnya manusia benar-benar melampaui batas, karena dia melihat dirinya serba cukup. Sesungguhnya hanya kepada Rabb-Mu lah kembalimu. Bagaimana pendapatmu tentang orang yang melarang seorang hamba ketika mengerjakan salat? Bagaimana pendapatmu jika orang yang melarang itu berada di atas kebenaran, atau dia menyuruh bertakwa kepada Allah? Bagaimana pendapatmu jika orang yang melarang itu mendustakan dan berpaling? Tokoh lain yang juga sangat keras penentangannya ialah Uqbah bin Mu'ayyid. Perlakuan keji tokoh musyrik Quraisy ini dapat dilihat dari pertanyaan seorang sahabat yang bernama Urwah bin Zubair tatkala ia bertanya kepada Abdullah bin Amr bin Ash, "Beritahukan kepadaku tentang perbuatan terburuk yang dilakukan orang-orang musyrik terhadap Rasulullah." Abdullah bin Amr bin Ash menjawab, "Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang melakukan salat di serambi Ka'bah, tiba-tiba Uqbah bin Abu Mu'ayyid datang, lalu ia memegang pundak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, lantas menjeratkan bajunya ke leher beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian mencekiknya dengan keras. Abu Bakar datang, lantas merengkuh pundak Uqbah al-La'in dan mendorongnya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seraya berseru, 'Apakah engkau akan membunuh seorang laki-laki karena ia menyatakan, Robku ialah Allah, padahal dia telah datang kepadamu dengan membawa keterangan-keterangan dari Rabb-Mu?' Telah diceritakan pula oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Dia berkata, saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang berdiri melakukan salat di dekat Ka'bah, sementara itu ada sekelompok orang-orang kafir Quraisy sedang berkumpul dalam majelis mereka. Tiba-tiba salah seorang di antara mereka berkata, "Tidakkah kalian melihat orang yang sedang pamer ini?
siapakah di antara kalian yang berani pergi ke unta si fulan yang baru disembelih itu lalu mengambil kotoran, darah serta bagian dalamnya, dan dibawa kemari. Kemudian menunggu, jika dia sujud, dia letakkan bawaannya tadi di pundaknya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, orang paling celaka di antara mereka pun terdorong untuk melakukan perbuatan keji ini. Maka, saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang bersujud, dia letakkan kotoran unta itu ke atas pundak beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tetap dalam keadaan bersujud. Mereka tertawa-tawa, sampai badan mereka terguncang karena gelak tawa. Kemudian ada seseorang yang pergi, yaitu Juwairiyah, ke Fatimah radhiyallahu anhuma, dan Fatimah pun datang dengan berlari, sedangkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masih dalam keadaan bersujud sampai kemudian Fatimah radhiyallahu anhuma menyingkirkan kotoran itu dari beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah itu Fatimah mencaci maki mereka. Usai menunaikan salat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa, "Ya Allah, binasakanlah Quraisy. Ya Allah, binasakanlah Quraisy. Ya Allah, binasakanlah Quraisy." Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, "Ya Allah, binasakanlah Amr bin Hisham, Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah, Walid bin Utbah, Umayyah bin Khalaf, Utbah bin Abu Mu'ayyid, dan Umarah bin Walid." Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, "Demi Allah, aku sungguh telah melihat mereka semua tersungkur dalam perang Badar. Lalu mereka diseret ke Al-Qalib di Badar." Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Penghuni Al-Qalib ini diiringi laknat." Dijelaskan dalam beberapa riwayat yang sahih, perbuatan keji tersebut dilakukan oleh Utbah bin Abu Mu'ayyid, sedangkan yang mendorongnya untuk meletakkan kotoran onta di pundak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Abu Jahal. Juga diriwayatkan, doa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat berpengaruh pada diri orang-orang musyrik itu. Doa tersebut telah membuat mereka gelisah, karena menurut mereka, doa yang dilantunkan di Mekah mustajab, dikabulkan. Dalam riwayat Imam Muslim disebutkan, ketika mendengar doa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, suara tawa mereka hilang, dan mereka takut terhadap doa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam riwayat lain, saat orang-orang kafir Quraisy terus mendustakan dan mengingkari beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa supaya Allah Azza wa Jalla membinasakan mereka. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa, "Ya Allah, bantulah aku dengan 7, sebagaimana 7 buat Nabi Yusuf." Dan mereka pun ditimpa kekeringan yang mematikan semua tumbuh-tumbuhan, sehingga mereka terpaksa memakan bangkai dan kulit. Dalam kondisi seperti itu, Abu Sufyan mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan berkata, "Sesungguhnya engkau selalu memerintahkan agar taat kepada Allah Azza wa Jalla, menyambung silaturahim. Saat ini, kaummu, orang-orang Quraisy, hampir binasa, maka mohonlah kebaikan kepada Allah bagi mereka." Kejadian ini diabadikan di dalam Al-Quran. Maka tunggulah hari ketika langit membawa kabut yang nyata, yang meliputi manusia. Inilah azab yang pedih. Mereka berdoa, "Ya Rabb kami, lenyapkanlah dari kami azab itu. Sesungguhnya kami akan beriman." Bagaimanakah mereka dapat menerima peringatan, padahal telah datang kepada mereka seorang Rasul yang memberi penjelasan. Kemudian mereka berpaling daripadanya dan berkata, "Dia adalah seorang yang menerima ajaran dari orang lain, lagi pula seorang yang gila. Sesungguhnya, kalau kami akan melenyapkan siksaan itu agak sedikit, sesungguhnya kamu akan kembali." Ingkar. Quran Surat Ad-Dukhan 44 ayat 10-15. Ketika mendoakan, Rasulullah pun terus berharap agar mereka bertaubat. Akan tapi mereka kembali kepada kekufuran dan melupakan ucapan mereka, sebagaimana diceritakan dalam Al-Quran. "Ya Rabb kami, lenyapkanlah dari kami azab itu. Sesungguhnya kami akan beriman." Doa keburukan yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ucapkan bukan lantaran karena siksaan yang mereka lakukan, akan tapi disebabkan karena orang-orang musyrik Quraisy itu mendustakan dan tidak mau beriman kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Inilah akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun sejak awal dakwah selalu mendapat gangguan dan teror, namun beliau Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah mendoakan keburukan, tapi justru mendoakan mereka agar musuh-musuhnya memperoleh hidayah Allah Azza wa Jalla.
Perilaku luluh ini sangatlah pantas dijadikan sebagai panutan dalam kesabaran. Kisah kekejian musyrikin Quraisy banyak dijumpai dalam riwayat-riwayat yang sahih. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan orang terpandang dan masih ada paman beliau, yaitu Abu Thalib yang melindungi beliau. Meski demikian, musyrikin Quraisy tetap melakukan teror kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Klimaks dari ancaman itu adalah usaha membunuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada akhir periode Makkiyah yang menjadi penyebab hijrah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ke Madinah. Ibnu Abbas menceritakan, para pembesar Quraisy berkumpul di Hijr. Mereka bersumpah atas nama Lata, Uzza dan Manat, jika melihat Muhammad, kami akan menyerangnya bersama-sama dan tidak akan meninggalkannya, sehingga kami berhasil membunuhnya. Fatimah datang menangis, sampai di hadapan ayahanda Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia berkata, para pembesar kaummu telah berikrar di Al-Hijr. Jika melihatmu, mereka akan menyerang dan membunuhmu. Tidak ada seorang pun di antara mereka, kecuali masing-masing telah mengetahui bagiannya dari darahmu. Mendengar seruan Fatimah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wahai anakku, dekatkan air wudhu. Lalu beliau Shallallahu Alaihi Wasallam berwudhu, kemudian masuk masjid dan melewati depan mereka. Saat melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka sontak berkata, ini dia orangnya. Lalu mereka menundukkan pandangan-pandangannya dan tetap diam di tempatnya. Tidak ada seorang pun yang memandang ke arah beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, dan tidak ada seorang pun yang bangkit menyerangnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendatangi mereka dan berdiri di depan mereka serta mengambil segenggam debu dan melempari dengannya, seraya berseru, semoga wajah-wajah ini buruk. Ibnu Abbas berkata, tidak satu pun kerikil yang mengenai seseorang, kecuali orang itu pasti terbunuh pada perang Badar dalam keadaan masih kafir. Kejadian seperti ini terulang lagi pada malam hijrah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ke Madinah. Kalau terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saja mereka berani melakukan ancaman dan penganiayaan, lalu bagaimana terhadap kebanyakan orang yang mengikuti dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan tidak memiliki pelindung? Ancaman dan penganiayaan mereka tentu lebih bengis lagi. Insya Allah akan kita bahas dalam episode berikutnya. Begitulah makar-makar yang dilancarkan kaum musyrikin Quraisy, dan selamanya orang-orang kafir tidak akan bisa melenyapkan din agama ini, sekuat apapun makar mereka. Al-Quran Surat Asy-Saff 61 ayat 8 menyebutkan, mereka ingin memadamkan cahaya agama Allah dengan mulut ucapan-ucapan mereka, dan Allah tetap menyempurnakan cahayanya, meskipun orang-orang kafir benci. Wallahul musta'an.